Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Arianti. Saya dari kelas 642A01 dengan nomor NIM 6425022. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang telah diberikan. Soal pertama yang A, perhitungan PDB produk domestik bruto. Rumusnya adalah PDB sama dengan C plus I plus G plus X min M yang mencakup konsumsi, investasi, pengeluaran, pemerintah, dan selisih ekspor impor. Dari perhitungannya kita mulai dari 1.200 min 900 sama dengan 300 dan kita jumlahkan 6.500 plus 2.100 plus 1.800 plus 300. Didapatkan PDB sebesar 10.700 triliun ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi cukup tinggi. Kontribusi terbesar berasal dari konsumsi masyarakat, jadi bisa dibilang perekonomian masih bergantung pada daya beli. Selain itu, adanya surplus ekspor karena ekspor lebih besar dari impor. Juga jadi sinyal positif karena berarti produk dalam negeri punya daya saing di pasar internasional. Yang kedua, perhitungan PPN dan PN. Rumusnya PNB minus penyusutan. Dari perhitungannya, 10.700 min dikurangi 400 sama dengan 10.300 triliun. Artinya, setelah dikurangi penyusutan atau biaya keausan aset, nilai produksi bersihnya segitu. Jadi, angka ini lebih realistis karena sudah memperhitungkan penurunan nilai modal. Makanya, PNN lebih relevan untuk melihat kondisi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dibandingkan PDB. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Rumusnya yaitu PNN dikurangi pajak tidak langsung. Dari perhitungannya 10.300 dikurang 300 diperoleh PN sebesar 10.000 triliun. Artinya, ini adalah total pendapatan yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tersebut masuk ke pemerintah dari aktivitas ekonomi. Jadi, PN ini lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena menunjukkan pendapatan yang benar-benar bisa dinikmati dan didistribusikan. Nah, selanjutnya soal kedua, kita disuruh perhitungkan PDB per kapita. Rumus PDB per kapita adalah PDB total per jumlah penduduk. Dari perhitungan PDB totalnya 5,800 triliun dibagi jumlah penduduk 280 juta jiwa. Diperoleh sekitar 20,71 juta per orang. Kenaikan dari 19 juta ke 20,71 juta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Artinya, rata-rata pendapatan per individu meningkat, sehingga secara umum standar hidup masyarakat juga ikut naik. Selanjutnya, kelemahan PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Perlu diperhatikan juga, PDB per kapita punya keterbatasan. Pertama, angka ini hanya rata-rata, jadi belum tentu mencerminkan pemerataan. Bisa aja pendapatan tinggi, tapi hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, sementara lainnya masih rendah. Nah, yang kedua, PDB juga enggak memperhitungkan faktor non-menteri seperti kualitas kesehatan, pendidikan, tingkat kebahagiaan, atau dampak lingkungan. Jadi meskipun angkanya tinggi, belum tentu kualitas hidup masyarakat benar-benar naik. Nah, selanjutnya ada soal ketiga, perhitungan indikator ekonomi. A. Produk domestik bruto. Rumusnya C plus I plus G plus X minus M. Dari perhitungannya kita mulai terlebih dahulu dari 1.500 dikurang 1.000. Hasilnya 500. Jadi hitungannya 8.000
ditambah 3.500 ditambah 2.000 ditambah 500. Diperoleh hasil PDB sebesar 14.000. Artinya, aktivitas ekonomi negara cukup kuat. Kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari 50%. Jadi, ekonomi sangat ditopang oleh daya beli masyarakat. Selain itu, ada surplus ekspor sebesar 500, yang menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri juga cukup baik. Selanjutnya ada yang B, produk nasional bruto. Rumusnya PNB sama dengan PNB plus pendapatan faktor neto luar negeri. Dari perhitungan 14.000 ditambah 200 diperoleh PNB sebesar 14.200. Artinya, pendapatan dari faktor produksi warga negara di luar negeri lebih besar dibandingkan pendapatan asing di dalam negeri. Jadi ini menunjukkan posisi ekonomi internasional negara cukup menguntungkan. Yang C, produk nasional neto atau PNN. Dari perhitungannya 14.200 dikurang 500. Diperoleh PNN sebesar 13.700 miliar. Artinya setelah dikurangi penyusutan, nilai produksi bersihnya masih besar dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Selanjutnya ada pendapatan nasional atau PN. Rumusnya PNN dikurang pajak tidak langsung. Dari perhitungannya, 13.700 dikurang 600. Diperoleh PN sebesar 13.100 miliar. Ini adalah total pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi angka ini lebih menggambarkan distribusi pendapat yang dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya ada soal keempat. Langkah perhitungannya yang A, produk nasional neto. Rumus PNN adalah PNB dikurang penyusutan. Dari perhitungannya 12.000 dikurangi 1.000 diperoleh PNN sebesar 11.000 triliun. Artinya dari total produksi, sebagian digunakan untuk menggantikan kerusakan atau penyusutan alat produksi, sehingga tersisa nilai bersihnya. Yang B, rumus PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung. Dari perhitungan 11.000 dikurang 800 diperoleh PN sebesar 10.200 triliun. Ini menunjukkan pendapatan bersih yang benar-benar diterima masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi lebih mencerminkan hasil yang dinikmati dari aktivitas ekonomi. Selanjutnya C, personal income. Rumusnya PN plus transfer payment dikurang laba ditahan plus pajak perusahaan. Dari perhitungan 10.200 ditambah 6.000 dikurang 500 ditambah 700 dan diperoleh PI sebesar 9.600 triliun. Artinya, ini adalah jumlah pendapatan yang benar-benar sampai ke masyarakat. Transfer payment seperti bantuan sosial menambah pendapatan, sedangkan laba ditahan perusahaan dan pajak perusahaan mengurangi jumlah yang diterima individu. Yang D ada disposable income. Rumus disposable income adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Dari perhitungan 9.600 dikurang 900 diperoleh disposable income sebesar 8.700 triliun. Artinya, ini adalah pendapatan yang benar-benar bisa digunakan masyarakat setelah bayar pajak langsung. Uang ini bisa dipakai untuk konsumsi atau ditabung. Jadi ini yang paling mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.